ada tikus di balik sembakau. Kita akan mengundang salah satu narasumber kita, Pak Warstio, yang sangat eksis membahasnya ini. Sebentar dulu. Oke. Power sudah datang. Hai Power. Sebelum Power bergabung, saya ingin membacakan sedikit sinopsis kita dulu. Pemerintah menyiapkan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang berdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Masyarakat non-PNS yang berpenghasilan rendah dan sedang maupun kehilangan pekerjaan diprioritaskan untuk mendapatkan bansos. Di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, jumlah warga yang terdampak ekonomi akibat pandemik tidak sedikit, sangat banyak, sehingga dibutuhkan untuk merefocusing anggaran belanja yang berasal dari APBD dan juga APBD provinsi, bahkan dari pusat. Selamat malam, Saudara Power. Selamat malam, Pak. Oke, Saudara Power, kita sedikit cerita-cerita dulu ya tentang ILAJ. Apa sih sebenarnya kepanjangan ILAJ ini? ILAJ itu Institute Law and Justice. Kita gunakan payung hukumnya yayasan yang kita dirikan sejak tahun 2017, Bang. 2017 sudah didirikan ya? Iya. Nah, ini fokusnya ke apakah hanya untuk mengkritik atau juga untuk memberikan sesuatu? Gimana sebenarnya fokus dari ILAJ ini? Ini kan ILAJ didirikan oleh teman-teman yang mantan ex dari kepengurusan di Cipayung, ada yang dari GMKI, PNKRI, dan juga HMI, yang tujuannya kami dirikan selain sebagai kontrol di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga memberikan karya-karya hasil penelitian dan juga ada beberapa dampingan-dampingan hukum terkait yang dihadapi oleh masyarakat, Bang. Oh, berarti sudah banyak juga ya. Saya mau nanya, kenapa sih ILAJ ini sangat fokus terhadap pemberian bansos di Kota Pematang Siantar dan Simalungun? Sangat keras untuk mengkritisinya. Apa sih sebenarnya yang mendasari dari ILAJ untuk fokus sejenak kepada ada korupsi di balik sembako ini? Apa sebenarnya melatar belakanginya? Ya, kita tergerak menjadi membuat seperti tim kerja yang untuk fokus menangani persoalan bantuan sosial atau sembako yang disampaikan oleh pemerintah di tengah-tengah pandemik ini. Karena kita melihat anggaran yang dialokasikan di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia dan juga khususnya untuk di Siantar Simalungun sebenarnya sangat cukup untuk mengatasi yang terdampak COVID-19. Mau itu sangat cukup ya, sangat cukup. Nah, tetapi terus yang kekhawatiran kita yang membuat nantinya tidak cukup itu ada praktek-praktek yang kita sebut dalam diskusi kita ini ya tikus yang tersembunyi itu gitu. Ada tikus di balik sembako gitu. Ada tikus di balik sembako. Ada tikus di balik sembako. Nah, kalau tikus itu tak dibuang ya ini nggak akan cukup gitu. Nah, ini nggak akan cukup dan ini akan terus kurang. Nah, ini juga yang melatar belakangi kami ya kita harus fokus ini untuk memantau supaya ini seluruhnya sembako disampaikan dengan benar. Ini bantuan seluruhnya disampaikan dengan benar. Karena banyak juga selain pemerintah, banyak juga lembaga-lembaga sosial yang lain yang berkontribusi untuk situasi COVID ini. Jadi kami rasa tidak ada alasan untuk tidak cukup anggaran, untuk tidak cukup dana atau bantuan atau sembako, semua berkecukupan. Tetapi bagaimana etikat baik dari pemangku kebijakan untuk bisa menyampaikan itu dengan benar gitu. Oke, Saudara Power, kita tahu kan ada empat macam bantuan dalam masa pandemi ya. Pertama itu BNPT, bantuan tunai ya. Betul. Baru satu lagi bantuan non tunai, baru dari provinsi, baru satu lagi dari APBD. Betul. Ya, APBD kota kan. Ini kan ada 4 bantuan. Kalau kita tahu di Kota Pematang Siantar, kita bahas satu-satu dulu Kota Pematang Siantar. Pada Selasa 21 April 2020, Dinas Sosial menyalurkan sembako tahap pertama kepada 15.555 KK di Pematang Siantar. Dengan komoditi sembako, beras, minyak goreng,
gula pasir, telur, dan kacang hijau. Betul, seperti itu ya? Betul, betul. Menurut ILAJ, kenapa ini menjadi bermasalah? Apakah tidak tepat sasaran kepada orangnya, atau memang ada permainan tikus-tikus untuk sembako ini? Iya, sebenarnya belum kepada tahapan kepada tepat sasaran orangnya atau tidak. Kita melihatnya hasil temuan investigasi yang kita lakukan, pagu anggaran yang digunakan untuk setiap paket itu tidak sesuai. Nah, berapa? Kalau center berapa? Pagu anggaran yang digunakan itu per paket itu 200.000. Itu sesuai dengan pernyataan wali kota dan juga pernyataan dinas sosial. 200.000. Nah, hasilnya yang kita temukan di 15.555 paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat, itu paling maksimal hanya 170.000 per paketnya. Itu hasil yang kita temukan. 170.000. Ya, 170.000. Dan itu sudah kita gunakan berdasarkan data harga pasar yang dirilis oleh PDPHJ Kota Pematang Siantar, harga pasar yang dijual di pajak Horas dan juga yang dijual di pajak Perluasan. Itu yang dijual, kita hitung semuanya hanya 170.000. Lalu ini barang beli. Sebentar. Ini sangat suka saya. 170.000 harga pasar. Betul. Kalau 170.000 harga distributor, mungkin itu tidak termasuk korupsi. Tapi ini 170.000 harga pasar ya? Harga pasar gitu. Bukan harga distributor. Bukan harga distributor. Nah, kalau itu harga distributor, mungkin kita bisa masuk logika gitu. Kalau itu harga pasar, berarti jauh di bawah itu harga sebenarnya. Betul. Nah, karena ada tingkatan kan dari distributor, agen, baru pedagang. Betul. Iya. Kalau dia 170.000, ya mungkin nanti mereka bisa katakan itu kan harga distributor, lalu kami menggunakan ada potongan, ada keuntungan dari pihak ketiga dan sebagainya. Nah, tetapi ini nyatanya yang kita lihat, kita survei langsung ke pajak Horas dan Perluasan, itu harga 170.000 gitu. Nah, jadi itu yang membuat kita sangat gelisah dan pada akhirnya tergerak untuk melaporkan itu. Baru di samping, pertama begitu kita konfirmasi ke Dinas Sosial bilang ada potongan pajak 11,5%. Nah, begitu kita tunjukkan peraturan Menteri tahun 2020, Menteri Keuangan, yang menyatakan membebaskan pajak di tengah-tengah bantuan penghasilan pendapatan PPH, PPH sama PPN-nya dibebaskan gitu dengan mengalokasikan untuk dana COVID-19. Nah, lalu itu sempat dibantah oleh Dinas Sosial Bapak Pariaman Silain. Nah, tetapi apa kata beliau? Ya, beliau bilang itu kan kalau yang kami ketahui ini kena pajak 11,5, makanya harganya bisa seperti itu. Makanya harganya 170.000 lalu potong pajak dan potong penghasilan dari pihak ketiga. Keuntungan gitu ya, keuntungannya gitu. Nah, ya makanya harganya bisa sampai seperti itu. Nah, begitu kita tunjukkan bukti-bukti itu, ya beliau tidak bisa menjawab lagi. Makanya, ini ada kejanggalan. Maka kita harus laporkan ke penegak hukum supaya memastikan kebenarannya gitu. Oke. Setelah kita ada dari Bapak Pariaman seperti itu dan kita dengar juga, tetapi ada juga ini menjadi kelucuan walaupun sudah diamati oleh dari ILAJ. Di tahap pertama, kita juga bahas dulu bagaimana tikus ini makin bermain. Di tahap pertama yang dibagikan oleh Dinas Sosial itu 15.555. Tetapi baru kemarin 12 Mei, tahap kedua nambah menjadi 23.413. Betul. Jadi pertanyaan saya menurut ILAJ, apakah penambahan ini signifikan atau bagaimana? Nah, karena ini proses bicara soal tikusnya juga. Iya. Nah, proses penambahan ini juga kita sangat lucu kita lihat ya. Ada proses tiba-tiba ada proses penambahan yang menurut mereka data yang baru masuk gitu ya. Data yang baru masuk yang mereka katakan baru disampaikan oleh RT RW, baru pihak kelurahan
ternyata ada yang tidak kedapatan lalu ditambahi. Nah, oke, begitu kita kemarin itu terima informasi, tahap kedua dibagikan, kita langsung ke salah satu kelurahan dan menyaksikan pembagian-pembagian itu, dan kita lihat semuanya barang yang dibagikan dan kita hitung sama juga tidak menyampai pagu yang disampaikan. Enggak, harga tetap 200.000. Harga tetap 200.000. Tetapi di tahap kedua ini kacang hijau nggak ada loh. Betul. Nah, kacang hijau tidak ada, tapi ada garam. Kok ngapain garam ya? Kacang hijau nggak ada, diganti jadi garam ya? Iya. Wah, Kacang sebenarnya hijau lebih mahal mana? Bentar dulu. Kita canda dulu. Lebih mahal mana? Kacang hijau atau garam? lebih mahal kacang hijau. Tapi tetap pagu anggaran 200.000 gitu loh. Tetap 200.000 gitu. Waduh. Baru ditambahi dengan Indomie Intermi. Intermi satu dus itu cuma 27.000 atau 28.000, nggak nyampe 30.000. Itu pun paling cuma 20 bungkus ya, atau berapa bungkus, bukan satu dus ya. Oke, gini. Jadi menurut Pak Wer, lah investigasi orang Pak Wer ini untuk khusus Siantar ini ya, sembako kita ini, sebenarnya mereka bermain di sisi mana ini? Nah, cara mereka tikus-tikus ini bermain. Betul. Menurut pengamatan, di mana mereka bermain? Bagaimana cara mereka bermainnya? Nah, kita kan kemarin itu juga dengan beberapa ada teman-teman media yang turutlah bersama-sama kita menelusuri kondisi ini. Jadi kita pernah tanyakan itu sama Bapak Pariaman, Bapak Silaen. Itu kita sudah tanyakan, ini Pak, siapa ini pihak ketiga dari pengadaan sembako-sembako ini? Dia jawab, itu CP Pancamarga. Nah, baru begitu kita tanya berikutnya, ini kapan ditandatangani kontraknya, Pak? Dan bagaimana penunjukan mekanisme pihak ketiganya? Nah, Pak Pariaman, Pak Kadis Dinsos nggak bisa menjawab dan langsung mengatakan, ya saya lagi lapar ini, lagi capek, saya makan dulu katanya. Jadi kemudian kita telusuri lebih lanjut lagi, ini perusahaan di mana ini PT Pancamarga? Perusahaan di mana? Sampai sekarang kita belum menemukan alamat PT Pancamarga itu di mana gitu. Nah, berarti tidak ada keterbukaan ya? Iya, tidak ada keterbukaan. Kita ada keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Pemko Siantar. Nah, ini yang mengadakan. Ini waktunya kita tanda tangan kontrak. Nah, beginilah prosesnya. Nah, begitu juga dengan beras-beras yang kita amatin. Waktu pembagian pertama itu ada beberapa jenis merek beras. Ada berkisar 15. Enggak satu merek ya? Tidak satu merek. 15. Waduh. Ada berkisar 15. Kita juga heran sekali mendengar merek-merek beras ini. Ada mereknya namanya Speedboat. Ada betul. Iya, ada juga mereknya yang mereka buat itu Tenggiri. Baru ada nama-nama, ya, ada nama-nama ikan, ada nama-nama buah. Jadi kita nggak tahu apakah ini memang ada indikasi karung yang diganti atau indikasi yang bagaimana, tapi sangat menjanggalkan gitu. Kok bisa? Tapi sebentar saya tarik ini, sebentar, maaf. Berasnya menurut pengamatan ILJ, beras yang dibagi itu apakah beras yang sering dimakan oleh penduduk Siantar? Sepertinya enggak. Bahkan nggak pernah. Padahal kan kita tahu bahwa pemerintah pusat meminta supaya mengoptimalkan kan? Betul. Kilang-kilang padi yang ada di daerah-daerah tersebut. Betul. Dan apakah memang itu tidak produk dari Siantar? Siantar Simalungun lah khususnya. Kami bisa pastikan untuk tahap pertama itu, kalau itu juga bukan produk dari Siantar Simalungun. Dan tahap kedua juga merek beras itu medium. Ya, dan foto-fotonya ada semua sama kita, dan itu kita tengok juga, kita udah tahu ada 3 kilang di Siantar ini. Ada 3 kilang beras. Dan merek medium saya rasa nggak ada di Siantar ini. Nggak ada di Siantar ini. Nah, dan kita bingung, ini dari beras ini dari mana ini mereka ambil gitu.
Tapi gini, Saudara Power, ini juga saya menjadi bingung ini ya kan. Kenapa pemerintah ini seakan-akan tidak mau mengambil produk daerah sendiri? Apakah takut ketahuan atau gimana ini? Nah, di tengah-tengah ketidakterbukaan mereka, pasti kita ada rasa curiga. Pasti ada rasa curiga. Begitu informasi tidak bisa kita dapatkan sepenuhnya, informasi itu ditutup-tutupin, ya saya rasa masyarakat atau lembaga seperti kami harus mencurigai situasi ini gitu. Dan contoh, ketika kita bicara pengambilan beras dari luar, itu kan akan memakan waktu, akan memakan distribusi, dan saya rasa juga setiap daerah untuk di Sumatera Utara pasti melakukan bantuan kepada masyarakatnya. Dan ketika kilang itu diambil mereka di luar dari Siantar, tetapi di dalam Sumatera Utara, nah otomatis yang pasokan di kabupaten lain kan akan berkurang juga. Betul, betul. Nah, ini yang kita tidak bisa terima logikanya, dan yang kita curigai itu ya berarti ada permainan sebelumnya dengan salah satu kilang atau mungkin dengan beberapa kilang atau pihak ketiga yang sudah mereka deal-dealkan di balik layar dan tidak diketahui oleh masyarakat banyak gitu kan. Jadi kalau diambil di Siantar, ya fee-nya mungkin kurang besar. Atau takut ketahuan ya. Atau takut ketahuan. Bunyi ya. Bunyi, ya. Tapi menurut pengamatan ini sedikit ya, menurut pengamatan dari Bung Power, pernah nggak mewawancarai masyarakat soal kualitas berasnya? Pernah kita salah satu di daerah Kelurahan Asuhan. Kita pernah wawancarai bagaimana kualitas beras itu. Makanya beras yang dibagikan yang kedua itu, beras medium itu harganya di pasaran itu hanya 90.000 10 kilo. 90.000? 90.000. Padahal rata-rata rata-rata kalau contohnya yang dimakan oleh masyarakat Siantar, mungkin yang paling murah itu 100.000 kalau cerita salah seorang ibu itu ya. Yang 10 kilo itu 100.000 lah kami bisa belilah harga paling murah gitu. Di bawah itu mereka bahkan tak pernah makan itu gitu. Tapi begitu mereka tanya harga beras itu ke warung, ya harganya 90.000 gitu. Makanya mereka juga bingung, wah ini beras kualitasnya bagaimana gitu. Dan bahkan ada yang tidak memakan itu. Oke. Satu lagi nih, berarti gini, Bung Power, sebelum kita break di season pertama, berarti mereka bukan hanya mengambil tikus ini, bukan hanya memakan sisa uang, kan itu kan 170 ke 200.000, tapi juga memakan kualitasnya. Betul. Sangat betul dibilang Bung Ebong. Karena situasinya yang kita lihat, contoh seperti minyak goreng. Minyak goreng itu yang dibeli itu minyak goreng Mirna, gitu. Merek Mirna. Dan kita tahu kok membandingkan bagaimana situasi minyak goreng, dan ibu-ibu itu juga bertanya, wah ini minyak gorengnya kok minyak goreng ini lagi? Ini kan harga 9.000 gope katanya. Nah, sampai dengan seperti itu gitu kan, keluh kesah mereka terhadap kualitas yang diberikan oleh Pemko Siantar. Bahkan telur itu bisa kita tanya, kita bawa. Kami pernah bawa telur itu ke Pajak Horas, dan itu percis sekali di Pajak Horas kan langsung ada harga-harganya ya. Telur ini harganya 1.000, telur ini harganya 950. Telur dan mereka yang bagikan itu 950 per butir di Pajak Horas. Tapi harga pasarannya 1.100 gitu. Nah, harga pasarannya itu bahkan di atas 1.100 gitu. Dan itu yang mereka buat. Dalam laporan mereka di atas 1.100. Di atas 1.100, makanya dalam laporan mereka itu 43.000 atau 45.000 per papannya yang mereka laporkan. Wah, nah, padahal yang kita temukan itu bisa di bawah 30.000 satu papan, itu kan 30 telur. Nah, jadi memang sudah sangat jauh. Kita bisa tengok sangat-sangat kecil. Bahkan kualitas yang dibagikan
jauh lebih layak yang pernah dibagikan oleh teman-teman Heta News lah. Makasih. Oke, Pak Wer. Oke, kita akan break di sesi pertama. Nanti kita akan muncul 5 menit lagi ya. Kita break dulu. Kepada para pendengar, silakan untuk nyantai dulu. Karena kita akan datang 5 menit lagi, kita akan nyambung 5 menit lagi pola seperti ini supaya lebih nyantai dan nyaman. Tadi Pak Wer mengatakan bahwa tikus yang ada di Kota Pematang Siantar, tikus sembako yang ada di Kota Pematang Siantar bukan hanya memakan harga, tetapi juga memakan kualitas. Padahal kita tahu di saat ini kita membutuhkan tubuh yang sehat. Di saat kita melawan COVID-19, kalau kita tidak memakan makanan yang bergizi, makanan yang berkualitas, maka mungkin kita akan terkena. Ada apa dengan Pemko? Mengapa mereka setega itu memperlakukan masyarakat Siantar? Kita akan ketemu lagi 5 menit kemudian. Tetap ajak kawan-kawan yang lain, dan kepada saudara-saudara yang ingin bertanya, silakan chat langsung. Kita akan mengajukan pertanyaan. Ketemu lagi dengan saya, dengan si Ebong, 5 menit kemudian. Dadah.